Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala yang telah melimpahkan karunia berupa hidayah, nikmat sehat, berkumpul keduanya yang kita harapkan agar selalu terjaga, terpelihara sampai datangnya malakul maut menjemput kita. Semoga salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Hari ini kita akan mengkaji sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang terdapat di dalam dua kitab sahih, yaitu kitab Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini berkaitan dengan orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan ketika kelak di hari kiamat. Mereka adalah orang-orang yang melakukan amal perbuatan secara khusus, ikhlas semata-mata karena Allah tabaraka wa ta'ala, dan istiqomah di dalamnya sampai datangnya kematiannya. Maka kelak di hari kiamat, hari di mana manusia mendapatkan apa saja yang telah mereka dapatkan dari perbuatan yang dilakukan di dunia, hari di mana ketika manusia dalam kondisi sangat takut akan keadaan, yakni azab dan siksa yang akan diperoleh bagi mereka orang-orang yang telah melakukan perbuatan dosa di dunia, sementara ada orang-orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, bahwa manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di hari kiamat. Setelah Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, maka tiupan itu pertama yakni tiupan kekagetan, yang kedua tiupan kematian, dan kemudian yang ketiga yaitu tiupan kebangkitan. Sebagaimana di dalam surah yakni Az-Zumar, surah yang ke-39, pada ayat yang ke-68, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, Yawma yunfakhu fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fi ukhra فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Apa kata Allah? Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Nah, mic-nya mana? Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Iya. Wa nufikha fis sur, maka ditiuplah sangkakala.
fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, maka matilah semua yang ada di langit dan ada yang di bumi. Ini para ulama, ada yang mengatakan ini adalah tiupan pertama, ada yang mengatakan tiupan kedua. Yang jelas ini adalah tiupan kematian. Seluruh makhluk mati semuanya, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup sangkakala yang kedua. Ada yang mengatakan yang ketiga. Yang jelas ini adalah tiupan kebangkitan, tiupan yang terakhir, karena sesudah itu tidak ada lagi tiupan. Maka setelah itu fa'idzahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka manusia berdiri menghadap kepada Allah, menunggu keputusannya masing-masing. Maka manusia pada saat itu dikumpulkan oleh Allah di suatu tempat yang sama, mulai dari manusia pertama sampai dengan manusia terakhir. Di tempat itulah nanti manusia akan mendapatkan apa yang dia lakukan dalam kehidupan dunia yang telah mereka tinggalkan. Mereka dikumpulkan di suatu tempat yang bernama mahsyar, yang artinya tempat berkumpul. Bagaimana infrastruktur yang ada pada saat itu? Yaitu bumi yang mereka pijaki berbeda dengan bumi yang sekarang kita pijak ini. Demikian pula langitnya. Kata Allah Jalla wa'ala, siapkan tafsir Ibnu Katsir dalam surah yakni Ibrahim, surat Ibrahim, surah yang ke-14, yakni pada ayat yang ke-48. Allah Jalla Jalaluh berfirman dalam ayat tersebut, yauma tubaddalul arda ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Yauma tubaddalul ardu, hari ketika bumi diganti, ghairal ardi, dengan bumi yang lain, was samawat, juga langit pun demikian, diganti dengan langit yang lain. Wa barazu lillahi, mereka semuanya berkumpul di padang mahsyar menghadap kepada Allah Al-Wahid, yang Maha Tunggal, Al-Qahhar, yang Maha Perkasa. Bagaimana keadaan mahsyar ketika itu? Bagaimana struktur dari tanahnya? Apa kata para ulama menjelaskan tentang ayat ini? Silakan. Yaitu janji Allah ini akan dilaksanakan pada hari bumi dan dengan bumi yang lain, yang bentuknya tidaklah seperti sekarang yang kita kenal, seperti disebutkan di dalam kitab Sahihain melalui hadis Abu Hazim dari Sahal Ibnu Sa'ad yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kelak bumi di hari kiamat akan dihubungkan di bumi yang putih. Di bumi yang putih, jadi warnanya putih. Lah nek saniki niki lemai warnane napa, Pak? Halo. Coklat, nek nang Lamongan cermi Gresik. Nek nang Jakarta abang sing ro. Nggih, benten-benten ya ana sing abang, ya ana sing putih. Macam-macam warna tanah. Tapi nanti di akhirat, di padang mahsyar, dijadikan warna tanahnya itu putih. Bagaikan apa? Lagi tandus seperti perak yang putih bersih. Bagaikan perak yang putih bersih. Pernah lihat perak, Pak? Kalau terkena sinar matahari, bagaimana perak itu? Nggih? Dari wong kene napa? Ulap. Nek dari Surabaya napa sami? Silau. Silau itu bahasa keren itu. Jadi seperti perak yang berkilau, tandus, tidak ada apa-apa.
Tidak ada tanda-tanda apapun. Mboten enten gunung, mboten enten tanduran, woh-wohan mboten enten. Nek ana wit-witan lak esok ngiyup niki mboten enten napa-napa. Tandus, tanahnya berwarna putih seperti perak. Kemudian tiada suatu tanda pun bagi seseorang padanya. Tidak ada satu tanda pun ketika itu. Kalau di dunia kan ada tanda mungkin gunung. Lho Gunung Malang iku nang kidul. Gunung Lawu nang kulon misalnya. Itu sebagai tanda. Nanti di sana rata, tidak ada apa-apa, tidak ada tanda, tidak ada gunung, tidak ada pohon. Kalau di dunia ini masih orang bisa mengetahui arah angin. Ada utara, ada selatan, ada barat, ada timur. Ten ngriku mboten enten, Pak. Tanda-tanda mata angin mboten enten. Satu-satunya tanda yaitu apa? Matahari. Tapi matahari ketika itu didekatkan oleh Allah di atas kepala kita. Lah nek sakniki kan srengenge muncul ten wetan, itu tandanya sebelah timur. Nek surup ten pundi? Ten kilen, nggih. Itu tandanya arah barat. Nanti matahari tidak di timur, tidak di barat, tidak di utara, tidak di selatan. Kemana? Di atas kepala kita. Bukan. Ini mesti belum hidup, ini harus setting lagi dari awal ini. Iku ketokane gak mancep. Kurang mancep. Ditekan gitu. Nah, baru. Ya, dari awal dulu. Koyok nang ndi iki? Hah? Koyok nang ndi iki? Koyok ngene tahu. Hah? Baitul Jannah ya. Ya wis, ngenteni ae turu dhisik. Soalnya niki komputer lama ini loadingnya agak lama. Nggih, sampai pundi wau?
Matahari didekatkan di atas kepala kita. Berapa jarak antara matahari dengan kepala kita? Nabi SAW bersabda, buka Muslim nomor 2441. Silakan. Dari Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Pada hari kiamat kelak, matahari didekatkan kepada manusia, sehingga jaraknya dengan mereka hanya kira-kira 1 mil. Iya. Tudna syamsu yaumal qiyamati qadra milin. Pada hari kiamat kelak, matahari didekatkan oleh Allah Jalla wa'ala dari kepala-kepala manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar qadra milin, yaitu dengan jarak 1 mil. 1 mil itu berapa kilo, Pak? 1,6 kilo. Dekat apa jauh, Pak? Hah? Dekat. Cuman 1 mil di kepala kita. Sakniki mawon tebene jutaan kilo. Saking bumi panase kados ngeten. Napa mali mangke mek gak sampai 2 kilo. Panas napa mboten, Pak? Halo. Umpami sakniki jarake 2 kilo, kinten-kinten cerme dadi napa? Dadi manisan paling. Manisan apa? Manisan cerme. Hangus, terbakar tentunya. Tapi nanti sudah tidak ada lagi kematian, karena kematian sudah selesai. Kematian pertama sebelum dia ada di bumi, lantas dihidupkan. Hiduplah di bumi. Setelah hidup di bumi, kematian kedua ketika masuk ke alam barzakh. Ketika dikembalikan ruhnya ke jasadnya, hiduplah yang terakhir, hidup kedua, yaitu hidup di alam akhirat. Inilah awal kehidupan akhirat. Ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, dikumpulkan. Setelah itu sudah tidak ada lagi kematian. Bahkan nanti akan dijadikan kekal setelah penentuan mana surga, mana neraka. Makanya saking panasnya, manusia itu banjir keringatnya masing-masing. Apa kata Nabi? Ketika itu manusia berada dalam genangan keringat, terbenam sesuai dengan amal mereka. Di antara mereka ada yang terbenam sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, dan ada pula yang sampai ke mulutnya. Iya, megap-megap enti. Diulangi. Dan ada pula yang megap-megap terbenam sampai ke mulutnya. Beliau sambil menunjuk ke mana? Sambil menunjuk ke arah mulut beliau. Itu keringat, Pak, sebanyak itu. Kalau orang mungkin keringatnya dikeluarkan sebanyak itu, dia tenggelam dengan keringatnya masing-masing, orang udah mati. Tapi nanti sudah tidak ada lagi kematian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena begitu panasnya. Nah, 7 golongan yang dilindungi oleh Allah kelak diberikan naungan oleh Allah sehingga mereka tidak merasakan panas. Siapakah mereka itu? Buka Bukhari nomor 1334. Iya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan orang beriman yang akan mendapat naungan atau perlindungan dari Allah di bawah naungannya pada hari kiamat, yang ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Sab'atun, kata Nabi, ada 7 kelompok manusia, yudhilluhumullahu fi dhilli,
yang mendapatkan naungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, di bawah naungannya pada hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhillu, pada hari ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla wa Ala. Siapakah mereka itu? Yang pertama, pemimpin yang adil. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Adil adalah sifat lawan daripada zalim. Pemimpin yang adil berarti bukan pemimpin yang zalim. Adil adalah dha'us syai' fi makanil haq, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya zalim adalah dha'us syai' bi ghairi makanil haq, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu secara bahasa yang dimaksud dengan adil. Maka pemimpin yang adil yaitu pemimpin yang menunaikan kewajibannya kepada rakyatnya, memenuhi hak-hak rakyatnya. Dan pemimpin yang adil tidak mesti harus memberikan haknya sama rata, sama rasa. Adil dalam hal ini memberikan sesuai dengan hak dan kewajibannya secara proporsional. Gikatos jenengan niku nek ajenge nyukani putrane setunggale TK, setunggale SMA, nek maringi nedha napa kudu sami? Halo? Sami-sami diparingi nedha, tapi benten porsine napa mboten? Siji. Nek sing TK dikai piring cilik, nek sing SMA dikai piring lengser. Niku lak jenengan biyen SMA berarti. Mangkane. Nggih. Jadi adil nggak harus sama, tapi sesuai dengan porsinya. Maka pemimpin yang adil itu nanti akan diberikan oleh Allah keutamaan. Pemimpin itu ada kalanya dalam skup yang luas, raja, amir, presiden, perdana menteri. Bisa jadi dalam skup yang kecil. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Buka Muslim nomor 1796. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah, setiap kamu adalah pengembala atau pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Dan setiap kamu akan ditanya tentang gembalamu atau kepemimpinanmu. Iya, contohnya siapa pemimpin itu? Seorang amir atau raja atau penguasa, pembesar atau pemimpin yang berkuasa terhadap rakyat akan ditanya tentang kepemimpinannya. Tidak setiap orang menjadi raja, tidak mesti menjadi presiden. Ini khusus yang menguasai rakyat banyak. Tapi paling tidak pemimpin itu adalah kepala keluarga. Apa kata Nabi? Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wa rajulun, dan seorang lelaki, ra'in ala ahlihi, dia adalah pemimpin atas keluarganya. Wa mas'ulun ar-ra'iyyati, dia akan ditanya, diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya. Terhadap siapa? Istri dan anak-anaknya. Kita akan ditanya sebagai pemimpin di hadapan Allah kelak tentang istri kita dan tentang anak-anak kita. Karena kita adalah pemimpin. Bahkan seorang istri, apa kata Nabi? Seorang wanita adalah pemimpin di rumah tangga suami dan anaknya. Iya. Dan dia akan apa? Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Iya. Wazaujah, dan seorang istri, ra'iyatun, dia adalah pemimpin ala baiti ba'liha, yaitu di dalam urusan rumah tangga suaminya.
Wa mas'ulatun ar-ra'iyati, dan dia akan ditanya terhadap kepemimpinannya. Urusan apa? Domestik, urusan rumah tangga, tentang harta suami, dan juga tentang anak-anaknya. Kalau laki-laki, tentang kepemimpinannya secara umum dalam keluarga, mendidik, mengarahkan, membina. Adapun urusan rumah tangga, urusan-urusan domestik, itu akan diminta tanggung jawab dari seorang istri, termasuk pendidikan anaknya. Karena anak itu lebih dekat dengan ibunya. Kata para ulama, al-ummu madrasatun, ibu itu adalah sekolah pertama sebelum dia mengenal sekolah-sekolah formal. Baik, bahkan seorang budak pun, apa kata Nabi? Seorang hamba sahaya adalah pemimpin atas harta kekayaan majikannya yang dipercayakan kepadanya. Dia juga akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ketahuilah, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Iya, semua kita akan ditanya atas kepemimpinan kita. Maka seorang pemimpin yang adil bukan hanya dinaungi dengan naungan Allah Jalla wa'ala, tetapi juga ditaruh di atas panggung kehormatan. Panggung itu terbuat dari cahaya. Apa kata Nabi SAW? Buka Muslim nomor 1794. Silakan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan berada di atas panggung cahaya di sebelah kanan Allah Azza wa Jalla. Iya, Nabi mengatakan, innal muqsitina ala manabira min nurin ayyaminir rahman. Maka orang-orang yang berlaku adil, kata Nabi SAW, ala manabira, dia berada di atas mimbar-mimbar min nurin, yang terbuat dari cahaya, ayyaminir rahman, yang berada di sebelah kanan Allah Jalla wa'ala. Kedua tangan Allah, sementara kedua-duanya adalah kanan. Lanjut. Kedua sisi tersebut sesungguhnya baik keadaannya. Siapa mereka yang diberikan oleh Allah nikmat di atas panggung kehormatan itu dan tinggi derajatnya, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum. Hum ya'diluna fi hukmihi, ya'diluna fi hukmihim, mereka yang adil dalam perkara hukum. Siapa Pak yang termasuk urusan hukum ini? Para penegak hukum. Siapa saja? Nah, jaksa satu, terus hakim dua, terus polisi, terus empat, lawyer, ya apa lawyer itu? Pengacara, ya lima. Halo, siapa yang kelima? KPK termasuk? Termasuk. Ini para penegak hukum, mereka harus adil. Kalau dia adil, ditempatkan oleh Allah di atas kehormatan. Yang kedua, adil dalam urusan apa? Halo? Adil terhadap keluarga. Ya'diluna fi ahlihim, yaitu mereka yang adil dalam keluarganya. Adil kepada istri, adil kepada anak-anak. Adil kepada istri, nggak harus nunggu poligami dulu. Bojomu loro telu kon kudu adil. Terus nek sitok gak apa-apa gak adil ngono. Istri satu pun harus adil. Maksudnya apa? Tidak boleh berbuat zalim. Lawan dari adil kan zalim. Kalau ada seorang istri kait rabi sampai tua, duwe anak 5, duwe putu, sik gurung iso ngaji, iku bojo zalim enggak sing lanang iku? Halo? Tiang jaler nggak ada garwa, kait rabi, ngantos duwe anak putu, tapi sik gurung jilbaban, sik bloteran, niku sing jaler zalim napa mboten? Zalim. Napa? Mboten adil, mboten dididik, mboten diparingi pengarahan, pendidikan, tarbiyah. Nggak harus istri 2, istri 3, istri 1 pun harus adil.
Karena kewajiban seorang lelaki itu berbuat adil kepada istrinya. Memberikan yakni bukan hanya nafkah zahir, tapi juga nafkah ruhaniyah. Nafkah ruhani itu apa? Pendidikan. Yakni terutama din agama. Yang ketiga, adil dalam perkara apa? Dan adil dalam melaksanakan tugas yang dikuasakan kepada mereka. Wa ma waluh, dan apa yang dikuasakan, yang diamanahkan kepadanya, dia harus adil, jangan khianat. Dikongkon ngurusi duit, ya diatur sing apik, ojo zalim. Harus adil terhadap apa? Amanah. Dikasih pekerjaan, dikasih proyek, harus adil. Tidak boleh berbuat zalim di situ. Inilah orang-orang yang akan ditempatkan oleh Allah jika dia melakukan keadilan, ditaruh di panggung, dinaungi oleh Allah di atasnya, ditempatkan di atas panggung cahaya. Yang kedua, siapa yang mendapatkan naungan itu? Kembali ke Bukhari. Seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Rabb-Nya. Iya. Yang kedua, rajulun wa syabbun nasa'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Yaitu pemuda yang menyibukkan diri mengabdi kepada Rabb-Nya. Inilah yang akan dinaungi oleh Allah Jalla wa Ala. Siapakah pemuda itu? Pemuda itu mulai dari usia balik 15 tahun sampai dengan 40 tahun. Akhir dari syabab itu adalah 40 tahun. Berapa tahun Pak? 15 sampai 40? Hah? 25 tahun. Ini adalah masa-masa yang sangat menentukan dalam kehidupan seseorang. Seorang syabab pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala. Mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala, pertama, tidak melupakan yang mahdhah, yakni solatnya yang 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadannya dijaga, jangan sampai bolong. Di samping ibadah mahdhah, ibadah apa lagi? Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, Luqmanul Hakim berwasiat yaitu kepada anaknya di dalam surah Luqman 31. Yakni pada ayat ke-13 dan juga ayat yang ke-14. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Kapan? Di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Apa isinya? Hai anakku, ya bunayya, janganlah kamu mempersekutukan Allah. la tusyrik billah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Iya, pertama, anak ini diajari tauhid. Dengan tauhidnya itu dia mengerjakan ketaatan kepada Allah, yaitu melaksanakan sholatnya yang 5 waktu. Maka Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada para orang tua untuk senantiasa mengajarkan kepada anaknya tauhid. Maka setelah itu apa yang dilakukan? Yaitu membangun hubungan baik kepada manusia. Seorang pemuda yang beribadah kepada Allah, pertama landasan tauhidnya. Yang kedua apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Itu cara cara seorang pemuda, yakni mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala. Kata Allah dalam surah yang sama, yaitu surah Luqman, pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-14, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn
wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Apa kata Allah? Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapitnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada pula kembalimu. Jadi seorang pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk berbakti kepada Allah, pertama dengan mentauhidkan Allah, kedua melaksanakan kewajiban salatnya, menjaga puasanya, dan kemudian berbakti kepada orang tua. Yang berikutnya apa? Thalabul ilmi, menuntut ilmu. Maka habiskan waktu-waktu kalian para pemuda yakni untuk berbakti kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Dan ngriki sing termasuk pemuda sinten mawon. Sak ngisore 40 tahun. Ngacung ora. Sing 50 brewok pote lapo ati ngacung. Jenengan di bawah 40. Sinten? 2. Terus pundi malih? 3, 4. Pundi malih? Halo, 5 nang jopo iku lapo intip-intip 6. Nggih, 7. Lho sik akeh sing tuwa tibake. Nggih. Mana pemudanya ini? Pemuda yang menghabiskan masa mudanya mengabdi kepada Allah. Orang seperti inilah nanti yang akan dinaungi. Mumpung antum punya kesempatan, jangan lewatkan ini. Kalau kita-kita yang sudah tua ini kaisok balik, nggak bisa kembali muda lagi. Waktu sudah berjalan, tinggal menunggu waktu. Baik. Kemudian yang ketiga, siapa yang akan dinaungi oleh Allah kelak di hari kiamat? Silakan. Dan seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Iya. Rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut di masjid. Ten pundi mawon piyambakipun menawi safar niku sing setunggal dieling-eling napa? Masjid. Duduk warung, duduk nggon mangan, rek. Iki enake mangan nang ndi rek sing enak, sing murah, sing wakeh. Nek perjalanan safar kadang sing dieling-eling panganan. Seorang yang hatinya terpaut di masjid, di mana saja dia berada, dia rindu kepada masjid. Untuk apa? Memakmurkan masjid itu. Untuk apa? Untuk menegakkan sholat. Dia cari masjid karena udah waktunya dekat duhur, dekat asar. Jangan nyari-nyari ya yang tidak ada manfaatnya. Kalaupun seandainya kita berteduh lebih aman di masjid. Lah kula jenengan iki kadang nek goleki masjid nek keblek ngoyo tok. Nggih napa mboten? Tibake masjid gawe titip apa? Mari ngono metu wis gak salat tahiyatul masjid, wis mboten wudu, yo gak ngisi Padahal nek ten mall niku kangen ngisi celengan apa mboten? Disuruh ngisi celengan. Ten pom bensin ae kok bayar napa mboten? Bayar minimal pinten? 2.000. Ikhwatal iman aizakumullah. Makmurkan masjid Allah itu. Orang yang hatinya terpaut di masjid. Untuk apa? Memakmurkan masjid itu. Napa malih panggenane boten tebe kali masjid. Nek sik jarak 2 kilo niku celak napa tebe, Pak? Halo? Sakniki lho sedaya tiyang mesti nggada napa? Sepeda motor, nggih? Napa meleh ten mriki? Insyaallah jalan masih mudah. Siapa mereka orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu? Buka surah At-Taubah, surah yang ke-9, yaitu pada ayat yang ke-18 insyaallah. Allah Jalla wa Ala berfirman,
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Siapa mereka? Ialah orang-orang yang beriman kepada Allah. Man amana billah. Orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Mulane tiang niku nek boten iman ten Allah diajak nang masjid angel. Nek tiang beriman niku insyaallah diajak masjid insyaallah gampil. Rek, apa masjid? Ana apa? Kajian. Budal. Nek mboten beriman, apa? Nang masjid apa? Pengajian. Ana segoe enggak? Hah? Ana peluru, ana peluruwe. Oh, iku lah istilah endi? Ana peluruwe kan. Ya. Kalau bisa beritahu, gak peluru, apa rudal. Ya. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Pertama beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada apa? Hari akhirat. Ciri berikutnya apa? Lanjut. Serta tetap mendirikan sholat. Wa aqamas salata. Tiang nek makmurkan masjid itu mesti tiang sing salat te masjid. Nek tiang niku mboten salat te masjid, mustahil piyambakipun memakmurkan masjid. Senajan tiang niku napa? Nyumbang ten masjid tapi mboten salat, berarti tiang niku mesti enten karep ono karepe. Nyumbang masjid tapi gak salat, yo gak tau nang masjide, ku kemungkinan ono karepe. Apa meneh nek cidek-cidek pil apa rek? Yo pil apa ae, ya kan? Mulai pilkada sampai pil ngriki napa? Kepala desa napa kelurah ning ngriki? Oh, tasik kepala desa nih. Berarti pilihan desa nggih. Oh, Masya Allah. Jagung, pari. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Mendirikan sholat, ciri dari orang yang memakmurkan masjid. Kemudian apa lagi? Wa ataz zakata, yaitu menunaikan zakat. Kemudian dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya takut kepada siapa? Hanya takut kepada Allah. Mulane nek tiyang memakmurkan masjid iku gak wedi corona. Betul ae tapi wingi saulan gak mlebu. Sempat ditutup nang mboten iki. Lho, aja wedi. Tetap dibuka, tetap sholat, senajan gawe prokes. Tetap aja sampai masjid ini kosong, merkan, aja wedi ambek corona. Umpami mati jenengan mati nopo? Syahid. Tapi yo kadang jenenge menungso nggih. Lah masjid itu kadang tiange kathah. Nggih nek masjid tiang setunggal ngoten mawon diputusno nggih, tapi kadang musyawarah, ana sing ijo, ana sing kuning, ana sing abang, kadang siji-siji. Ya akhirnya kesepakatan bersama yang terjadi. Ikhwatal iman. Tapi jangan sampai dari masing-masing pribadi kita ini punya rasa takut kepada selain Allah. Jangan takut. Termasuk masjid saya, Masjid Salman Surabaya, pinggir jalan Kelasi. Alhamdulillah belum pernah tutup selama corona. Ngopo malih masjid pasar. Nggih. Griya kula niku dapukan bendungan Gang Kali. Niku medal 100 meter, niku pasar, niku enten masjid gak tahu sepi. Mulai Ramadan 2 tahun niku terus traweh. Yo gak apa-apa. Niku ten pasar niku. Tapi nun sewu nggih niku Madura tok. Kata medun-tene ten niku, nggih. Nah niku contoh. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Jadi memakmurkan masjid itu pertama. Mungkin dengan hartanya. Monggo,
yang punya harta, kelebihan harta, makmurkan masjid dengan harta. Nek mboten gak ada harta nomor kali, sing gak ada ilmu. Lari-lari alit niku diajari ngaji. Makmurkan masjid dengan ilmu. Yang punya ilmu bagaimana mengajari Al-Qur'an. Lah niki mboten wis gak duwe alias wis gak duwe ilmu alias kinten-kinten napa sing saged dilakoni supaya memakmurkan masjid. Halo, saya punya tenaga, saya masih muda, saya akan makmurkan masjid dengan tenaga saya. Aku sing gulung karpete, aku sing ngresiki AC-ne, kipas angine, aku sing ngosek teras kok dikosek. Niku cara memakmurkan masjid. Iki wis gak duwe, bodoh. Bukan malas, wis tuwa lemes, gak kuat tandang gawe. Kinten-kinten yo napa carane memakmurkan masjid? Halo, sing nomor sekawan iki napa carane? Lho duwe mau nomor setunggal, duwe gak duwe, ya kan? Duwe gak duwe, terus gak duwe ilmu, terus tenagae wis loyo. Napa niki carane memakmurkan masjid? Halo? Hidupkan masjid kita dengan sholat 5 waktu dan berdoalah kepada Allah supaya jamaah ini istiqomah. Dan ramahlah kepada siapa saja yang datang ke masjid, termasuk kepada anak-anak. Ojo disenggerongi arek cilik iku. Kadang-kadang kita ini sama anak kecil, anake sapa kon? Ana metu. Mulai kana masjid rame ae. Harus ditangani dengan baik anak-anak itu. Buat tim khusus untuk nangani anak-anak yang mengerti psikologi. Maaf, nun sewu nggih. Kula nggak ada jamaah. Boten wantun ten masjid ngantos sepuh. Napa? Piyambake nate trauma. Biyen tahu alite niku disentak, disenggrong kali tiang. Akhirnya boten ter masjid sampai tuwa. Wedi nek ndelok masjid. Lha niki enten tiyang kados ngeten niku. Makanya ini panjenengan nek boten saged nangani anak-anak, bentuk tim yang ngerti psikologi anak, itu tahu bagaimana caranya menjinakkan anak-anak di masjid. Bentuk tim untuk itu. Ini caranya untuk memakmurkan masjid. Sehingga kita apa? Kita ikut, kita serahkan kepada mereka dan kita berdoa. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Jadi kalau ada anak yang seperti itu panggil, Renile. Kon anake sapa? Kula anake Abu Jundi. Oh, bapakmu ustaz ya. Ini tak dungakno kon muga-muga dadi ustaz. Dirangkul, nggih. Ojo diseneni. Akhirnya apa nanti enggak mau ke masjid. Ini penting. Orang yang memakmurkan masjid, hatinya terpaut di masjid, kelak nanti dinaungi oleh Allah di padang mahsyar. Yang keempat, siapa mereka yang dinaungi oleh Allah di padang mahsyar? Dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Keduanya bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Rajulani tahabba fillahi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Sehingga karena dia cinta kepada Allah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia berpisah, berkumpul karena Allah, dan dia juga berpisah karena Allah. Ini termasuk kelak yang akan dinaungi oleh Allah tabaraka wa taala di padang mahsyar. Contohnya sinten? Kados Kanjeng Nabi kali sahabat sing paling cedhek. Sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Ten pundi kemawon ngintil. Dalam keadaan suka dan duka. Dalam keadaan senang maupun sedih. Bahkan ancaman pembunuhan. Siapa yang menemani Rasulullah ketika hijrah ke Madinah? Saat bersembunyi di Gua Thur. Kalau seandainya kedua orang ini tertangkap dan terbunuh, habis cerita Islam. Keduanya diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dua orang sahabat. Orang yang paling dicintai dari kalangan sahabat adalah Abu Bakar.
Istri yang paling dicintainya dari kalangan istri-istri Nabi adalah putrinya Abu Bakar, yaitu Aisyah binti Abu Bakrin. Nah, monggo jenengan menawi tasik wonten wekdal napa golek sahabat, cari teman dekat yang kita saling mencintai satu dengan yang lain karena Allah. Senajan pisah karena Allah, menawi kempal karena Allah. Nang masjid kumpul kepethuk. Engko nek wis mari padha mulih diceluk bojone dewe-dewe, berpisah karena Allah, berkumpul karena Allah. Baik, kemudian selanjutnya yang kelima. Siapakah yang mendapatkan naungan dari Allah itu? Silakan. Seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya lagi cantik, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Iya. Rajulun da'athu imra'ata dzati manshibin wa jamalin. Seorang lelaki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita yang cantik, yang kaya, yang terhormat, tetapi dia menolak karena Allah. Dia ucapkan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Kinten-kinten zaman saniki enten apa boten kados ngeten iki, Pak. Tiang jaler dijak tiang estri padha senenge, sing estri wayu, yo soge, yo seneng cinta, tiang terhormat, ayo Mas budal munggah nang kono tretes nang trawas misalnya. Kinten-kinten nek dijak kados ngoten, jawabane jenengan napa, Pak? Halo? Hah? Ayo wong cerme, ayo. Makanya orang seperti ini mendapat naungan dari Allah. Ini ujian bukan remeh ini. Ini ujian setingkat apa ini? Setingkat ujiannya seorang apa? Nabi. Nabi siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ganteng dijak wong ayu. Sapa jenenge? Zulaikha. Zulaikha niku wis wong ayu, sugih, terhormat. Nun sewu, gada jaler, garwane napa? Nun sewu, impoten. Al-Aziz Kitfir niku. Ya napa yang jenenge Zulaikha niku boten jatuh cinta kali Yusuf? Napa sing dilakoni Zulaikha? Buka surah Yusuf, surat 12. Ayat yang ke-23 insyaallah. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam ayat tersebut, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan wanita yaitu Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya, dan dia menutup pintu-pintu. Loh, lawang-lawang wis ditutupi kabeh, Pak. Dikemboki kabeh. Gak ana uang iki, Pak. Terus seraya berkata, apa katanya? Mari kasih. Hai talak Renio. Renio. Kenapa? Karena Zulaikha ini ibu angkatnya. Sementara Yusuf adalah anak angkatnya. Tapi enggak terpaut jauh antara Zulaikha dan Yusuf ini. Ya. Kemudian apa kata Yusuf? Yusuf berkata, apa katanya? Aku berlindung kepada Allah. Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Kemudian, sungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Innahu rabbi ahsana mathwa. Sungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Siapa? Sing lanang.
Bapak angkatnya waktu itu nggak ada, sedang apa? Dinas luar, nggak ada orang. Bapak angkat ini orang baik tidak? Beliau sangat baik. Nggak mungkin aku mengkhianatinya. Loh, maksudnya apa? Nun sewu, boten Zulaikha mawon sing seneng kali Yusuf. Jane Yusuf niku nggih seneng kali Zulaikha. Padha senenge. Situ ganteng, situ wayu. Napa dawuhipun Allah Jalla wa Ala? Buka pada ayat yang ke-24. Allah Jalla wa Ala berfirman pada ayat berikutnya, yaitu dalam surat Yusuf ayat 24. Alladzi walaqad hammat bi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa 'anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud atau melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Andai kata dia, iya, allad walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan hal itu kepada Yusuf, dan Yusuf pun demikian hendak melakukan pula dengan wanita itu. Podo senengi. Laula ar-ra'a burhana rabbi, seandainya tidak melihat peringatan dari Rabbnya, maka hal itu pasti terjadi. Mulanya tiyang nek saged menghindari ajakan rayuan seorang wanita untuk berbuat maksiat, orang seperti itu nanti akan dinaungi oleh Allah Jalla wa Ala. Kinten-kinten saged napa mboten? Halo. Tapi mboten sampun nyuwun ujian kados ngeten lho nggih. Sampun nyuwun ujian kados ngeten lho nggih. Mungkin enten temenan sampean, iya kan? Endi rek kok gak ono wong wedok nggodho aku iki. Oh, cok njaluk kon. Bablas angine. Aku kepingin coba dapat naungan dari Allah. Carane apa? Digodho wong ayu seneng mbek aku ya seneng, tapi aku iso nolak. Embel. Justru kita ini berdoa supaya jangan diuji seperti ini. Makanya doanya apa? Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Allah, jangan kau bebani kami dengan ujian 'alal ladzina min qablina, seperti ujian yang kau timpakan kepada orang-orang sebelum kami. Contohnya Nabi Yusuf. Ojo kepingin duwe ujian kayak gini. Makanya justru kita minta kepada Allah supaya tidak diberi ujian seperti orang-orang zaman dulu, karena kita belum tentu kuat. Baik, berikutnya, siapa yang dapat naungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Silakan. Seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Iya, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu simalu ma tunfiqu yaminu. Seorang yang sangat bersembunyi di dalam bersedekah sehingga seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ini bahasa kinayah, kiasan Pak. Bukan kok difahami letterlek. Nek sodako sing kiwa disingitno. Bukan begitu. Maksudnya adalah antara tangan kanan dan tangan kiri ini dekat hubungannya. Maksudnya ya nopo, menawi jenengan sodako, tiang sing paling cedek ten uripe jenengan boten semerep. Sinten? Sinten? Istri. Dia adalah istri bagi seorang suami, dan dia adalah suami bagi seorang istri. Mungkin dia adalah anak dari orang tua. Orang dekatnya nggak tahu Pak. Hanya dia dan Allah saja yang tahu.
Mulane jenengan nek sedekah wis gak usah cerita bojo. Ya, tekan ndi gak apa-apa. Ayo kuwi tak delok nggo dhuwit kaya apa? Iya, Dik, akhire aku sedekah, sampean maksa. Akhire yo tak bongkar, Dik, aku iku wingi sedekah. Sedekah nang sapa? Sakno Dik wong iki ana rondo. Kok sampean guyu, Pak? Ya kan? Ana rondo. Ayo rondo sapa? Rondo sik enom, sik 20 tahun, anake loro sakno ya. Ya apa kira-kira sampean? Halo. Komentare bojone ya apa kira-kira? Makanya gak usah ya aja milih sing ngono ae. Mau dipilih sing ngono-ngono. Ya sedekah napa mawon, cukup kita dan Allah saja yang tahu. Istri juga begitu. Enggak perlu suami tahu. Dengan catatan apa? Dari harta istri sendiri. Nek duweke wong lanang, jenengan sedekah kudu izin. Aja ana wong mis arep nyai dhuwit gronda-gronda dompete wong lanang dijupuk werna abang gambar Soekarno Hatta. Umpami ngados ngoten terjadi, sing angsal pahala sinten? Sing lanang apa sing istri? Sing lanang. Tapi yo aja ngono. Sakno iku dhuwit gawe nembel ban. Engko nek nang dalan bane bocor nuntun. Mulane enten dhuwit lanang nggih. Nah niku. Makanya izin dulu, mama, bu, aja dicupuk kiai. Iku kok gawe jagane nang dalan tuku ben. Lah nek bensin entek, nelpon jenengan napa saged ngirim. Ikhwatal iman aizakumullah. Sedekah sembunyi-sembunyi. Boleh sedekah niku terang-terangan, nggih angsal sedekah sembunyi-sembunyi. Coba dibuka Al-Baqarah ayat 274. Surat kedua ayat 274. Allah Jalla wa Ala berfirman, Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan. Baik, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Sedekah terang-terangan angsal napa mboten? Angsal, cuman kedak saged jagi napa ati supados mboten riya. Tantangane niku kan riya. Menawi ditingali tiang niku kadang tiang enten riyake lho. Napa malih damel undangan, pengemis diundang antri jejer baris. Mari ngono nyeluk di syuting berita. Nah niku termasuk bagian dari riya. Kenapa? Karena pengen dilihat oleh orang lain. Makanya hati-hati. Kalau kita sedekah terang-terangan boleh, hati-hati tapi jangan riya. Yang paling bagus bagaimana? Sedekah sembunyi-sembunyi. Orang yang sedekah sembunyi-sembunyi, ikhlas karena Allah, dan nanti Allah akan memberikan balasan sedekahnya. Bukan hanya sedekahnya yang dibalas, dia dinaungi oleh Allah di akhirat dengan naungannya. Yang terakhir, yang ketujuh, apa kata Nabi? Silakan. Rajulun, dan seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan mengasihkan diri sendirian hingga kedua matanya basah karena menangis. Rajulun dzakarallah, seorang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah khalian, dalam kondisi menyendiri, bersunyi-sunyi diri, enggak ada orang lain, hanya dia dengan Allah Jalla wa Ala, berkholwat dengan Allah Jalla wa Ala. Lantas fafadat aina,
berlinang air matanya, menangis. Mulane tiyang zikir nangis niku mboten bareng-bareng piyambakan. Nek zikir nangis bareng-bareng, bisa jadi nangisnya niku bukan karena Allah. Nangis gara-gara sebelah nangis, jenengan melok nangis. Apa menek gembeng, gampang nangis. Delok wong nangis, melok nangis. Yang dimaksud di sini mengingat Allah, berzikir, berlinang air mata, menangis dalam keadaan menyendiri. Dan tentunya bagaimana cara zikirnya? Cara zikirnya tidak keras-keras. Karena memang perintah zikir itu seperti itu. Tadarru' wa khuf wa khifatan, dengan rasa takut kepada Allah. Wa dunal jahri minal qaul, dan tidak mengeraskan suara. Kata Allah dalam surah Al-A'raf surat ke-7, Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Apa kata Allah? Surat Al-A'raf 7:205. Dan sebutkan nama Rabbmu di mana? Dalam hatimu. Dalam hatimu. Dengan cara bagaimana? Dengan merendahkan diri dan rasa takut. Dengan merendahkan diri. Yang kedua, dengan rasa takut. Yang ketiga, dan dengan tidak mengeraskan suara. Wadunal jahri minal qawli, dan dengan tidak mengeraskan suara. Kapan? Di waktu pagi dan petang. Bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah, atau lalai dari memahami zikir yang dia ucapkan. Inilah orang yang akan dinaungi oleh Allah, Bapak Ibu saudara sekalian. Orang yang gampang menangis ketika mengingat Allah, ketika membaca Al-Quran, ketika berzikir, membaca kalimat thayyibah, hatinya bergetar, imannya bertambah, gemertak kulitnya karena takut kepada Allah Jalla wa'ala. Bapak Ibu saudara sekalian, dari 7 kelompok ini, kinten-kinten sing pundi Pak, sing saged jenengan dados nomor pinten? Halo, apa saja tadi? Nomor 1, pemimpin yang adil. Nomor 2, pemuda yang menghabiskan waktunya mengabdi kepada Allah. Nomor 3, seorang yang hatinya terpaut di masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kelima, orang yang berhasil menolak ajakan wanita untuk berbuat maksiat. Yang keenam, orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi. Yang ketujuh, orang yang berzikir dan berlinang air matanya dikala bersunyi diri. Kinten-kinten nomor pinten jenengan dari 7 ini? Halo, kabeh iso dadi nom-noman ta? Pemuda yang menghabiskan masa mudanya. Halo, biyen la opo nom-nomane? Ayo. Zikir ya wis gak apa-apa. 1 minimal, 1. Selain nomor terakhir berarti ya? Nomor terakhir, nomor ke-7. Selain nomor 7, nomor berapa, Pak? Nomor 3. Nggih, sapa pundi? Sapa masjid, makmurkan masjid. Itu yang bisa kita lakukan. Nek sedekah saged napa mboten? Saged, nggih sak mampune. Sing penting hindari sikap riya. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah salah satu di antara 7 kelompok tersebut. Baik, sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan tanya jawab singkat saja. Silakan. Setunggal, nggih monggo. Terima kasih waktu kami. Jadi saya mengenai masalah atau dulu saya di waktu di Makassar, saya perang harus itu lingkungan harus nempel
sekarang takut corona pakai masker itu bagaimana? Pasar apa enggak? Iya. Iya. Buka Muslim ada 7 anggota tubuh kita yang harus menempel di tempat sujud. 7 anggota itu adalah Muslim 444, triple 4. Gimana dia ada? Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu katanya. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota dan tidak dibolehkan melapisinya dengan rambut atau dengan pakaian. Iya. Ya. Di sini disebutkan umirtu an asjuda. Aku diperintahkan untuk bersujud bisa ba'in, yaitu dengan 7 anggota badan, dan dilarang untuk melapisi dahi dan rambut, dilarang menutupnya, yaitu menutup dahi dengan rambut atau pakaian. Dahi gak oleh ditutup dengan pakaian, mbek kopiai. Ketutup gak ini Pak? Ngane dibuka, nek waya sujud iki cek nemplek bathuke. Atau rambut, enten sing rambutnya dawa, ngelewer kaya tomingse. Nggih? Ngelewer. Makanya kadang ada orang itu yang kalau sujud itu dipiak. Dikeplekno ngenten nggih rambutnya. Niku nggih ganggu. Makanya kedan damel napa? Kopiah nggih, udeng nggih mboten napa-napa, diiket. Kadang-kadang diiket ambek sapu tangan, kadang topi diwalik. Ya boleh, tapi kok kurang apa? Kurang pantes. Nggih, topi diwalik mengguri, ya. Nah, itu. Kalau udeng masih mungkin. Nah nek blangkon ana pucuke ngene iki ya rada dibuka. Nah, 7 anggota itu apa? Yaitu yang pertama adalah kening dan hidung. Kening dan hidung, bathuk kalirung niki dadi setunggal. Mboten sempurna sujude niku nek bathuke tok irunge mumbul. Irunge ngawang. Mungkin saking peseke, tapi yo sik tetep iso dincepno, masih sak pesek-peseke. Iya kan? Yo gak oleh irunge tok, beke saking bangire irunge sujud bathuke gak nempel. Ono tak kira-kira. Jadi ini jadi satu. Terus apa lagi? 2 tangan. 2 tangan. Mula jenengan nek salat mboten angsal damel napa kaos? Kaos tangan kedah dilepas. Nggih, tiyang ekstrim nggih ngoten, mazhab yang kuat Asy-Syafi'i niki ditutup mboten napa-napa, bahkan niki termasuk aurat, tapi telapak tangan niki epek-epek niki kedah nempel. Mila terbuka telapak tangan ini. Makanya kalau haji itu ada kaos tangan yang ini ketutup, ini terbuka, ada nggak? Nah, seperti itu. Tapi nek ditutupi kabeh mboten angsal. Jaler napa ekstrim mboten angsal. Kemudian 2 lutut. Nah nek lutut niki kedah ditutup karena napa? Niku aurat. Tapi maksudnya dengkule niki kudu nemplek, gak oleh ngawang mumbul, kecuali mari operasi sikile putul ana pene mumbul situ. Nek mumbul loro gak mungkin. Ya. Jadi ini tutup dengan kain karena itu aurat, dan juga apa? Lanjut. Dan 2 ujung kaki. 2 ujung kaki. Jari-jarinya ini harus menempel.
Bahkan jari-jarinya dianjurkan kalau mampu menghadap ke arah kiblat. Lah, pertanyaan nih Bapak wau napa kaitane kali masker nggih. Nggih, nun sewu. Protokol kesehatan niku kedah didamel, tapi protokole Allah niku luwe prioritas harus diutamakan. Di luar sholat prokes, tapi ketika sholat jangan lupa ya hidung. Ini bagian dari satu dengan kepala. Ditokno titik gak apa-apa. Engko nek wis salam, balekno maneh. Gak suwe. Nek nang pasar gawe ikian, nek nang gone wong-wong ngene iki tetep pakai masker silakan. Prokes, monggo. Taat pemerintah misalnya, tapi luwih taat nang Allah. Khususnya apa? Waktu sholat, bukan titik gak apa-apa. Mungkin malih tutupen malih. Nggih. Insyaallah mboten enten napa-napa, gak suwe. Nggih, sedaya tiyang kan ngadep ten ngajeng sedaya. Kan mboten ngomong-ngomongan kan. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Mosok ngoten sih? Kan? Nek ngomong kan ten ngajeng sedaya kan. Mboten kira abape ke samping mboten kira. Ini protokole Allah. Supados napa? Sujute napa? Sah. Bahkan nun sewu wonten Tirmizi niku napa? Tiyang wekdal salat niku sing jenenge mulut niki harus kelihatan bergerak. Nih wonten riwayat kados ngoten. Kados ngoten Pak nggih, cuman sekedap mawon, mangke nek pun salam kedah ditutup malih. Nggih kados kula niki, dadi pembicara nun sewu ditutup napa dibuka Pak? Dibuka, ojo sampai sak jam ngomong maskeran terus sampak mari ngono geblak aku. Ya kan? Nih, terakhir setunggal malih. Monggo ibu-ibu. Monggo kesempatan niki pun telas wektale. Nggih dinteni niki. Tak kei kesempatan monggo setunggal malih. Taken tanglet. Alhamdulillah. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.